Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita pertemuan kita di sini ya. Kita kembali bertemu di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau dengan singkat KKK. Nah, jadi sebelum kita mulai, pertama yang ingin saya ini adalah kehadirannya dulu. Kehadirannya. Oke. Ahmad Naji, Alfian, Aprilia Ajara, Bayu, Adijah, Kadir Restu, Reza Dwi Febrianto, Mulyana Citra, Naila Sipa, Nikela Meta, Niwayan Angelika Purnamasari, Putrama Aditya, Rahman, Rahman Diansa, Prianto, Tian Fauzia, Tuti, berapa? Sakit apa? Demam. Oke. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Yang di pertemuan berikut kita bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Oke, lanjut. Wayan Felix hadir. Wayan Sinta Mahadewi, Zaratul Rahma. Terima kasih. Baik, cuma satu orang ya yang nanti. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pola. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengenalan pola, sebelum kita masuk ke pengenalan pola, ada yang mau saya tanyakan tentang pengenalan pola. Mungkin yang apakah ada yang sudah pernah dengar tentang pola? Pola, tahu pola ya? Tahu? Pola? Ada yang tahu? Pola? Nggak ada? Ya. Pola itu adalah sesuatu yang bisa berulang, ya, bisa juga dia berurutan, ya, urutannya itu bisa berulang, bisa juga yang berurutan. Nah, di pengenalan pola di sini adalah bagian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional kita sudah belajar di mata pelajaran informatika, ya. Jadi kita mempelajari tentang berpikir komputasional itu hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan pengenalan pola ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan pola, kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pengenalan pola, yaitu karena pengenalan pola ini masuk dalam berpikir komputasional, jadi penerapan berpikir komputasional, ya. Jadi untuk penerapan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi. Jadi yang solusi
dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua, memahami pengenalan pola, menjelaskan konsep dasar pengenalan pola. Ya, ini nanti akan kita pelajari di pengenalan pola. Kemudian contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti seperti apa? Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang nanti akan kita sederhanakan dengan mengenali daripada pola yang ada. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke pengenalan pola, kita cari tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Ya, sebenarnya kita belajar di informatika berpikir komputasional, tapi di pengenalan pola, sebelum kita masuk ke pengenalan pola, kita terlebih dahulu tahu dulu ya berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu adalah merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya, manusia dengan komputer. Ya. Nah, terdapat 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya. Jadi di berpikir komputasional itu ada 4 fondasi atau 4 aspek yang memang harus ya ada dalam berpikir komputasional. Itu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, dan abstraksi dan algoritma. Ya, itu algoritma yang keempat. Nah, yang menjadi pertanyaannya dalam berpikir komputasional tadi adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan berpikir komputasional, tapi itu tanpa kita sadari. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kamu akan berangkat ke sekolah, mana yang lebih dahulu dilakukan? Apakah mengambil tas atau memasang sepatu? Terus tuh mengambil tas. Setelah mengambil tas, baru menggunakan sepatu, atau menggunakan sepatu dulu baru memakai tas. Tidak ya? Jadi mengambil sepatu dulu baru mengambil tas dulu baru menggunakan sepatu. Nah, tahu KP3? Tahu? Semua pernah ke KP3? Pernah. Oke. Nah, ketika kamu ingin ke KP3, hal apa yang kamu harus pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju sana? Mengisi minyak kendaraan. Untuk apa? Biar untuk transportasi menuju ke KP3. Ada lagi? Selain itu, ada lagi? Sebelum berangkat apa yang dilakukan? Mempersiapkan barang-barang. Ya, barang-barang bawaan. Emang mau ngapain KP3 bawa barang-barang? Berapa? Ya, mempersiapkan keperluan yang akan digunakan untuk menuju ke KP3. Ya, pertama persiapan yang terlebih dahulu mandi. Ada yang langsung berangkat ke KP3? Tidak mandi? Ya, mandi dulu, pakai pakaian, mau make up, pakai parfum. Ya, habis itu baru naik ke kendaraan, baru mengisi. Nanti kalau misalnya kendaraannya bahan bakarnya kurang, diisi di jalan. Nah, itu adalah salah satu konsep dalam berpikir komputasional. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah menerapkan konsep itu ya, berpikir komputasional. Kemudian, nah, apa itu pengenalan pola? Baru kita masuk ke pengenalan pola yang akan kita bahas ini. Apa itu pengenalan pola? Apa yang bisa? Pengenalan pola adalah
kemampuan untuk melihat kemiripan atau keteraturan dalam data atau kejadian. Nah, jadi kita melihat ya dengan pengenalan pola di sini kita melihat kemiripan data yang ada dalam suatu kejadian ya. Contoh misalnya di situ pola hari ya. Pola hari itu adalah polanya itu berulang-ulang ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah Minggu, Senin lagi, Selasa dan seterusnya ya. Jadi itu adalah konsepnya adalah kejadiannya berulang-ulang ya. Jadi kejadiannya adalah berulang-ulang. Kemudian kalau ada pola gerak, nah tari, irama lagu, langkah, kerajinan ya. Tari juga berulang-ulang ya. Dari gerakannya ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri lagi, ke kanan, kemudian ke belakang, ke depan ya. Itu gerakan tari. Kalau misalnya gerakan tari, kemudian irama lagu juga seperti itu ya, dia berulang kembali, berulang-ulang. Kemudian langkah kerajinan juga seperti itu ya, jadi berulang-ulang. Itu yang disebut dengan salah satu contoh daripada pengenalan pola. Nah, mengapa pengenalan pola itu penting? Kenapa? Nah, yang pertama adalah menyederhanakan masalah, membantu menyelesaikan atau memecahkan masalah kompleks ya. Kemudian memprediksi kejadian atau membantu memprediksi hal yang akan terjadi selanjutnya. Ini kalau sudah terjadi polanya, pasti kita akan tahu selanjutnya begini ya. Contoh misalnya seperti hitungan 1, 2, 3 ya, maka setelah 3 masih 4 ya. Itu. Kemudian langkah awal algoritma, dasar dalam membuat instruksi atau algoritma. Nah, kalau algoritma di sini seperti dalam pemecahan masalah dalam suatu yang terjadi ya. Ini algoritma. Kemudian nah, hubungannya dengan pola dalam kehidupan sehari-hari ya. Pola dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pola di kehidupan sehari-hari itu ada jadwal pelajaran ya. Dia berulang-ulang. Jadi dari hari Senin, mata pelajaran hari Senin, kemudian Selasa, Rabu ya, sampai Sabtu. Nah, berulang lagi di hari Senin ya. Jadi jadwal itu akan terus berulang-ulang. Itu adalah pola. Lalu ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Pernah melihat lampu lalu lintas? Di mana biasanya? Di persimpangan. Ya. Jalan raya di persimpangan. Persimpangan 3 atau 4. Ya. Jadi ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ada warna hijau, kuning, dan merah. Ya. Jadi itu berulang-ulang.
Ya, setelah merah, kuning, lalu hijau. Ya, nah itu berulang lagi ke merah. Kemudian pola dalam game, ya, musuh dalam game muncul dalam pola tertentu. Biasanya yang main game ini biasanya tahu, apalagi dia sering, ya, karena dalam game itu sudah diatur dengan pola, ya, diatur dengan pola. Jadi misalnya setiap Anda melakukan langkah sekian, maka musuhnya akan muncul, ya. Sebelum Anda melakukan langkah sekian, musuhnya masih menunggu, ya. Itu biasanya kalau kalian sering main game pasti tahu, ya. Main MPL, ya, itu ada zona-zona tertentu. Kalau sudah masuk, maka musuhnya muncul. Kan itu ya biasanya, ya itu adalah pola dalam game, itu sudah diatur, ya, sudah diatur. Nah, tantangan dalam pola. Di sini ada pertanyaannya. Perhatikan urutan berikut. Ini polanya. Polanya 2, 4, 6, 8. Ada yang bisa melanjutkan? 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan 22 dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah polanya dari angka 2 ke 4, ya. Berarti polanya adalah melewati satu angka, melewati satu langkah, ya. Jadi dia melangkah, ya. Kemudian berikutnya juga sama, ini polanya. Kemudian yang kedua, merah, biru. Merah, biru. Ada yang bisa menjawab berikutnya? Merah, biru. Ya, berikutnya adalah merah, biru, dan seterusnya, merah, biru, ya. Kenapa? Karena sudah ada polanya. Polanya kita lihat bahwa setelah dia merah kembali ke biru lagi, setelah biru ke merah lagi, maka polanya akan berulang-ulang. Kemudian berdiri, duduk. Berdiri, duduk. Berdiri, duduk. Ya. Jadi sama berulang-ulang juga. Nah, kalau misalnya pertanyaannya begini. Tiga, ya. Misalnya begini. 4, 8, 12, berapa? Berapa? 16 atau 14? 6, 16, karena sudah ada polanya, ya. Polanya ini tambah 4, ini juga tambah 4. Jadi polanya akan terus ditambah ke 4, ya. Kemudian apa kaitannya dengan coding? Ya, karena kita mata pelajaran coding, jadi pengenalan pola ini berkaitan dengan coding. Yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita pelajari tadi, kok pola ini apa hubungannya dengan coding? Ya, pola ini berkaitan dengan
coding. Jadi apa kaitannya? Yang pertama adalah menulis berulang atau loop, ya. Jadi berulang-ulang. Seperti tadi, contoh merah, biru. Setelah itu merah lagi, biru lagi, dan seterusnya. Itu berulang-ulang. Kemudian membuat keputusan atau if else, ya. Membuat keputusan atau if else ini adalah menggunakan logika, ya. Jika misalnya ini, ya, jika nilainya kurang dari 60, ya, maka dia tidak lulus. Nah, atau misalnya jika dia nilainya lebih dari 60, maka dinyatakan lulus. Ya, gitu. Jadi itu adalah perumpamaan atau logika daripada if else. Jadi jika misalnya, ya, misalnya jika. Lalu ada mengelompokkan data. Mengelompokkan data, ya. Misalnya dari umur 1 tahun, ya, 0 sampai 5 tahun, dia bisa disebut sebagai bayi atau balita, ya. Kemudian 5 tahun sampai 12 tahun, dia bisa dikatakan sebagai anak-anak. Nah, 12 sampai 16 tahun, dia bisa dikatakan sebagai remaja. Nah, 17 sampai berapa tahun? 24. Ya, di atas itu adalah dewasa. Nanti ada juga di berikutnya itu akan tua. Ya, itu adalah pengelompokan. Ya, mengelompokkan data. Ini adalah kaitannya pengenalan pola dengan coding, ya. Nah, kemudian kesimpulan dan refleksi. Pengenalan pola adalah langkah penting dalam berpikir komputasional. Pola membantu kita menyederhanakan dan menyelesaikan masalah. Semakin kita jeli melihat pola, semakin cepat kita bisa membuat solusi. Ya, seperti tadi. Setelah 4, 8, setelah 8 ada 12. Berarti polanya adalah tambah 4, tambah 4, gitu, ya. Jadi itu adalah polanya. Jadi solusinya kita dapatkan, ya. Jadi untuk mendapatkan solusi. Nah, siapa untuk mengenali pola-pola berikutnya? Ya, siap, ya? Oke. Nah, jadi itu adalah materi tentang pengenalan pola. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari pengenalan pola itu? Ada yang bisa menanggapi? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Tentang pengenalan pola? Ada? Tidak ada. Oke.
Ini paham ya? Ya. Kalau sudah paham, kita bentuk kelompok kecil. Ya, kelompok kecil nanti beranggotakan 4 orang. Ya, kita ambil misalnya ini ya. Ini. Kemudian barisan ini di sini ya. Jadi ya. Ya, silakan langsung bentuk kelompoknya. Bangkunya silakan langsung bentuk kelompoknya. Ya, bangkunya digabung biar lebih mudah diskusinya. Ya, digabung. Ya, di sini kita belakang. Nah, berarti kamu ini aja. Ya, digabung. Berapa? Ini aja ke belakang. Ya, silakan. Gabung. Ya, 1 orang nulis. Pelik pasti pilih sekretariatnya yang pilih. Jangan pelik. Yang pilih. Hah? Oh, itu apa namanya? Nama. Oke. Sudah ya? Ya. Sambil diperhatikan. Sambil diperhatikan. Ya, oke. Stop dulu ya. Semua stop dulu menulis. Tulis namanya, stop dulu. Coba perhatikan. Coba perhatikan dulu. Nah, coba perhatikan sini. Perhatikan lembaran masing-masing. Di situ adalah lembar kerja peserta didik ya. Nama kelompok, tulis nama kelompoknya, namanya berempat ya. Kalau bertiga cuma bertiga ya. Ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya kelompokkan data berdasarkan jarak. Jadi di situ ada kategori jarak, jaraknya dalam kilometer ada 15,3 kilometer. Ya. Ada juga yang 22,5 km, ada 25,5
8 km. Itu jaraknya. Ya. Jarak jauhnya. Ini ke misalnya dari sini ke UAS misalnya, atau dari mana. Jadi jaraknya ya 214. Kemudian di situ ada kategori, ya. Lalu, nah di kategori itu Anda bisa memberikan label pendek untuk jarak yang kurang dari 10 km. Ya, kalau dia kurang dari 10 km berarti jaraknya pendek. Ya. Nah, kemudian kelompokkan waktu berdasarkan waktu perjalanan. Itu dia waktu keberangkatan itu ya. Jam 7.15 ya. Ada jam 10.30, ada yang jam 17, ada yang jam 7.30 ya. Kemudian di situ ada berdasarkan jenis jalan. Di situ ada jalan raya ya. Ada jalan tol. Kemudian hari, di situ ada harinya, hari Senin. Lalu kelompokkan berdasarkan kondisi lalu lintas. Nah, di bagian bawah di situ ada keterangan yang harus Anda selesaikan masalahnya. Ya, Anda mengelompokkan, mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Ya, di paling bawah di situ di lembar kedua, coba Anda lihat. Di situ ada kategori jarak. Berikan label pendek atau jarak kurang dari. Berikan label pendek untuk jarak yang kurang dari 10 km. Berarti kalau misalnya dia 9, berarti pendek. Kenapa dia pendek? Karena kurang dari 10. Kemudian menengah untuk jarak 10 sampai 30 km. Jadi antara sekian ya. Dia kategorinya menengah. Ya. Kemudian jauh, kategori jauh lebih dari 30 km. Kalau lebih dari 30 km berarti dia jaraknya jauh. Ya. Anda lihat dari jarak kilometer itu. Ya. Yang jarak kilometer. Kemudian kategori waktu juga sama. Itu yang berwarna hijau itu nanti Anda isi ya. Kemudian kategori waktu. Berikan label pagi jam 3 sampai jam 10. Kalau jam 3 sampai jam 10 itu masih waktunya masih pagi. Kalau dia jam 8 berarti masih pagi. Oke. Kemudian siang jam 10 sampai 15. Berarti antara jam 10 sampai jam 15 itu sudah siang. Kemudian sore jam 15 sampai jam 18. Itu berarti kondisinya dalam keadaan sore jam 15 sampai jam 18. Kemudian 18 sampai 19 itu petang. Ya. Dan malam itu jam 12 sampai 24 dan 00 sampai jam 3. Itu malam, kategori malam, ya. Lalu jenis hari, berikan label hari kerja, ya. Berikan label hari kerja dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, berarti kalau Senin sampai Jumat, berarti itu masuk dari hari kerja. Kalau hari Rabu kerja, ya. Nah, Sabtu sampai Minggu itu kategori hari libur. Nah, paham ya? Nah, jadi yang diberi warna hijau itu Anda jawab sesuai dengan, misalnya dia kategori jarak, berarti sesuai dengan jaraknya. Nah, sebagai contoh di sini adalah misalnya jarak kilometernya 13,3 km. Berarti kategori jaraknya apa? Menengah. Ya.
Kenapa dia menengah? Karena tadi sini Anda bisa lihat di bagian sini kategori jarak. Ya. Di sini menengah 10 sampai 30. Berarti dia masuk ke menengah, ya. Ya, karena dia 15,3. Jadi dia masuk ke menengah. Kemudian kategori waktu. Kategori waktu. Ya. Jam 7.15. Berarti kalau jam 7.15 waktu keberangkatannya, kategori waktunya apa? Pagi. Ya, karena dia antara selang waktu antara jam 3 sampai jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 10. Ya, itu masih pagi. Nah, kemudian jenis hari. Kita lihat di sini hari Senin, ya. Hari Senin. Jenis harinya hari kerja. Karena hari kerja itu rentangnya adalah antara Senin sampai Jumat. Nah, paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Nanti langsung tulis di sini. Ya, langsung tulis di sini. Nama kelompoknya dulu. Ya, nama kelompoknya ditulis. Ini paham ya? Ya. Silakan diskusikan. Kalau ada yang belum paham ditanyakan. Sudah paham sih ya? Ya. Jadi yang warna hijau ini yang diisi. Ya, berdasarkan mata yang di sebelah kirinya. Ini paham? Paham ya? Paham? Paham belum? Paham, oke. Kalau paham silakan dikerjakan. Sudah, paham? Paham? Ya, silakan. Kalau mau kajian juga boleh menulisnya. Biar sama-sama.
Sama. Yang di sini yang sama. Di atas 30. Coba di sini. Di atas 30. Kalau di atas 30 apa? Apa? Siapa? Berarti di atas 30. Siapa? Kalau di atas 30. Berarti ya, ya. Kalau di atas 30. Nah, kalau di bawah siapa? Coba lihat di belakangnya. Nah, coba dari di sini. Lebih dari 50 itu lebih dari 20. Ya berarti tahu ya? Karena kan dia lebih. Ini bagus. Jangan dulu. Nah. Lihat di sini. Kalau 10.30 masih mana nih? Apa? Hilang itu kan 18 sampai 19 hilang.
Sudah. Teman yang lain ya. Berapa? 7,5. Coba lihat di sini. Kalau pendek itu kan tingginya berapa? 10. Kalau tinggi itu kita 10. Pak, udah. Udah, ya cukup yang lain lagi. Yang Sudah ya. Ya, 5 menit lagi ya.
Bisa coba. Ya, gitu. Nanti sempat. Aku mau aja nanti. Kenapa? Ya, dibaca nanti. Mau aja nanti. Ya, saya. Ya, nanti ya. Yang mana? Nggak usah. Kalau baca ini kan ya, kamu maju ya, ya, kasih ya. Ya, 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 bacakan orang. Ya, ya. Ayo, sedikit lagi. Ya. 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 Ya, yang wajib tempat ya. Tapi yang bacakan hasilnya nanti satu. Sambil perhatikan ini masing-masing. Oke. Itu ada yang berbeda nggak nanti? Ya, kalau ada yang berbeda nanti kalian disampaikan salahnya di mana? Ya. Ya. Ya, kalau nanti ada yang salah, boleh di Oke, sudah ya. Semua. Nanti maju. Kelompok siapa dulu mau maju? Ya. Coba yang lain tekan.
Ya, perkenalkan dulu nama kelompoknya siapa? Siapa gitu ya? Ya, bisa. Ya. Perkenalkan dulu kelompoknya. Ya, silakan bacakan hasilnya. Dua, kategori jarak menengah, kategori waktu siang, jenis hari kerja. Tiga, kategori jarak menengah, kategori waktu petang, jenis hari kerja. Empat, kategori jarak menengah, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. Lima, kategori jarak menengah, kategori waktu siang, jenis hari kerja. 6, kategori jarak menengah, kategori waktu malam, jenis hari kerja. 7, kategori jarak menengah, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. 8, kategori jarak menengah, kategori waktu siang, jenis hari kerja. 9, kategori jarak menengah, kategori waktu petang, jenis hari kerja. 10, kategori jarak pendek, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. 11, kategori jarak pendek, kategori waktu sore, jenis hari kerja. 12, kategori jarak pendek, kategori waktu petang, jenis hari kerja. 3, kategori jarak jauh, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. Kategori jarak jauh, kategori waktu sore, jenis hari kerja. Kategori jarak jauh, kategori waktu malam, jenis hari kerja. Sumbangan nomor berapa, Pak? 16, Ya. kategori jarak menengah, kategori waktu pagi, jenis hari libur. 17, kategori jarak menengah, kategori waktu sore, jenis hari libur. Kategori jarak menengah, kategori waktu malam, jenis hari libur. Kategori jarak pendek, kategori waktu pagi, jenis hari libur. 20, kategori jarak pendek, kategori waktu siang, jenis hari libur. Kategori jarak jauh, kategori waktu petang, jenis hari libur. 2, kategori jarak menengah, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. Kategori jarak menengah, kategori waktu siang, jenis hari kerja. 4, kategori jarak menengah, kategori waktu petang, jenis hari kerja. 5, kategori jarak pendek, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. Kategori jarak pendek, kategori waktu sore, jenis hari kerja. Kategori jarak pendek, kategori waktu petang, jenis hari kerja. Kategori jarak jauh, kategori waktu pagi, jenis hari kerja. Kategori jarak jauh, kategori waktu siang, jenis hari kerja. 30, kategori jarak jauh, kategori waktu petang, jenis hari kerja. Enggak, ada yang koleksi? Gimana? Sudah sesuai? Nomor 12. Bukan nomor 12 apa lagi? Pendek, Pak. Pendek. Pendek. Kategori waktunya? Petang. Jenis hari
Nomor 12. Kau punya apa? Ya. Jadi nomor 12 itu kategori jaraknya pendek ya. Pendek ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian kategori waktu jam 17.45. Berarti dia apa? Malam. Ya. Siang. Sore. Yang koreksi ya. Koreksi. Jadi yang 17.45 itu sore. Ya. Kalau petang itu jam 18 sampai jam 19. Nah, jadi yang untuk yang kategori waktu yang petang itu dikoreksi nanti. Lihat ya. Oke. Sudah ya? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oh, ada. Oke. Dan terima kasih untuk kelompoknya. Kelompok oh ya, kelompok 2. Terima kasih. Ya. Siapa mau? Ini ya. Oke. Ya, perkenalkan kelompoknya. Dari mana saja boleh? Saya diam. Ya, semuanya nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Sama seperti tadi. Ya, nomor 2. Nomor 1 ada contoh.
Ada? Yang mana? Yang mana? Ada. Ada yang koleksi? Ada yang koleksi? Nggak ada ya? Pak Siti ya? Oke, silakan masuk. Terima kasih. Nah, ini ya. Kalau kita untuk kali ini ya kita batasi hanya 2 kelompok dulu. 2 kelompok dulu ya. Untuk pertemuan kali ini kita batasi untuk 2 kelompok dulu. Jadi yang tugasnya ini tetap ini silakan dikumpulkan. Ya. 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 Ayo lanjut ya. Ya, sudah semua ya, silakan. Aku kembali untuknya. Kembalikan. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai ini, kita refleksi dulu materi kita dari awal sampai kita melakukan diskusi. Ya, bagaimana kira-kira perasaannya? Gimana? Baik ya. Gimana untuk belajar materi pengenalan pola? Benar, baik. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya masih di minggu depan masih kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya untuk pembelajaran mata pelajaran pilihan di kurikulum kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada yang memimpin doa? Ya silakan disuruh memimpin doa. Sebelum mengakhiri, ya berdoa dulu.